Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah hari ini saya bisa memberikan sebuah materi melalui video rekaman ini untuk mata kuliah metode studi Islam. Metode studi Islam yang kemudian kemarin juga sebelumnya sudah saya kirim terkait dengan salah satu biografi tokoh besar di bangsa Indonesia, di negara kita, dan juga terkhusus di Muhammadiyah, yaitu Ahmad Syafi'i Ma'arif, ya, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kemarin beberapa bulan lalu baru bertepatan 1 tahun wafatnya beliau. Nah, kemudian beberapa hal penting untuk menelusuri pemikiran beliau, salah satunya di bidang studi Islam, karena beliau juga sangat masyhur terkait pemikiran beliau di bidang studi Islam dengan konsep keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Jadi 3 itu yang beliau gagas sampai beliau berpulang dan beliau dikenal sebagai salah satu guru bangsa. Jadi keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Nah, itu juga corak pemikiran beliau. Itu kemarin videonya juga sudah saya share gitu ya. Nah, berkaitan itu ada salah satu poin, ini saya ambil dari tulisan saya yang juga sudah terbit. Nanti juga saya kirim, sudah saya kirim kalau nggak salah ya, terkait dengan tulisan ya, sudah saya kirim jurnalnya yang sudah terbit itu. Nah, ini penjelasannya untuk teman-teman pada pekan ini. Paradigma simbiotik agama dan negara. Jadi ada pemikiran beliau terkait konsep agama dan negara yang juga jadi bahasan studi Islam yang sangat kekinian. Nah, terkait dengan 3 karakteristik hubungan agama atau relasi agama dan negara itu. Jadi yang pertama itu ada yang namanya integral. Jadi relasi agama dan negara yang bersifat integral. Integral itu jadi satu kesatuan. Jadi negara dan agama itu jadi satu. Apa yang menjadi prinsip agama itu juga jadi prinsip negara. Begitupun sebaliknya. Jadi memang negara itu didirikan atas nama agama dan bentuk pemerintahannya berdasarkan sumber agama, yang kemudian ini salah satunya misalkan di Brunei Darussalam, lalu kemudian Iran yang mendeklarasikan diri sebagai negara Islam. Nah, jadi kalau disebutnya negara Islam berarti relasi agama dan negaranya bersifat integral, satu kesatuan. Makanya kalau di Iran itu ketika ulamanya berfatwa, maka negara wajib ikut. Nah, artinya wajib menuruti itu. Jadi, nah itu di perannya menarik gitu ya. Kemudian Brunei juga dengan konsep Islam hukum Islamnya juga diterapkan, dan beberapa negara lain. Tidak hanya di dalam agama Islam, di Katolik juga misalkan negara Vatikan. Nah, Vatikan itu negara dalam negara juga, tapi diperhitungkan sebagai negara. Nah, itu kan negara yang berlandaskan Katolik gitu, pemerintahannya berlandaskan agama Katolik seperti itu. Nah, itu sifat atau jenis pertama. Jenis kedua relasi agama dan negara itu adalah sekuler. Nah, sekuler itu ya banyak sekarang ya, negara-negara sekuler itu yang berasumsi bahwa
agama dan negara itu tidak ada hubungan sama sekali. Jadi agama dan negara itu tidak ada hubungan sama sekali. Nggak ada urusan negara dan agama itu. Ya, misalkan di di Barat, ya, di Amerika, itu tidak peduli terhadap agama. Artinya ya monggo beragama, ya tidak ada urusannya dengan negara gitu. Nah, yang ketiga itu ada namanya simbiotik atau simbiosis mutualism. Jadi berasal dari kata dari kata saling menguntungkan. Nah, jadi saling memerlukan ya bahasa biologi. Dan itu kemudian konsep itu adalah negara itu tetap memerlukan agama, begitupun agama tetap perlu negara, tetapi berbeda dengan integral ya. Jadi dan itu jadi pilihan negara kita Indonesia. Ya, negara kita Indonesia. Jadi pilihan negara kita itu bukan negara integral, bukan negara Islam. Jadi kita tarik sejarah bahwa kemudian negara kita awalnya Pancasila itu sila pertama ketika diakomodir dari Piagam Jakarta adalah ada redaksi menjalankan syariat bagi para pemeluknya, syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalau itu jadi sila pertama, maka kita jadi negara integral atau negara Islam. Tapi the founding father kita memilih jalan di mana karena multikultural, pluralis ya, tidak ingin Islam itu seperti lipstik, inginnya seperti garam ya. Garam dalam artian garam itu tidak terlihat tapi terasa ya. Jadi itu kemudian harapannya substansi Islam itu terasa. Dan itu juga dipaparkan oleh Buya Syafi'i Ahmad Ma'arif, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif ya. Nah, ini pemikiran beliau. Nah, makanya saat ini kita kembali kemarin sudah ya artikelnya. Kita gali lagi pemikiran beliau, ini sekedar refleksi lagi. Nah, beliau itu lahir di Sumpur Kudus, Sumatera Barat, lewat rahim seorang ibu yang bernama Fathiyah. Kemudian ayah beliau bernama Ma'rifah Rauf ya. Datuk Raja Melayu itu ya tokoh besar lah ya. Tokoh besar di Padang atau Sumatera Barat gitu ya. Nah, ini menarik dan saat ini beliau itu berkontribusi sangat besar di kampung halaman sampai saat ini ya. Di Sumpur Kudus itu beliau fokusnya sebelum berpulang itu, kata kemarin ada asisten pribadi beliau bercerita bahwa 3 fokus beliau itu sebelum wafat itu salah satunya adalah Sumpur Kudus, kampung kelahiran beliau. Jadi banyak berkontribusi membangun kampung di sana setelah jadi orang besar. Lalu kemudian Muhammadiyah, dan ketiga adalah Indonesia gitu ya. Kemarin diceritakan seperti itu. Ya, singkat cerita beliau asli Sumatera Barat lah, makanya Buya ya. Sumatera Barat dan Muhammadiyah menjadi tempat belajar satu-satunya karena pada masa itu revolusi institusi pendidikan milik negara tidak beroperasi. Dalam konteks ini Muhammadiyah mengisi kekosongan tersebut lewat gerakan sosial religiusnya, sehingga gerakan ini sangat berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat saat itu. Jadi itu kan masih masa penjajahan, belum masa kemerdekaan. Nah, beliau itu pertama sekolah rakyat tetapi sebentar, lalu kemudian melanjutkan di sekolah Muhammadiyah Muallimin di Lubuk Linggau. Jadi Muallimin itu pondok Muhammadiyah yang kemudian sudah ada sebelum zaman kemerdekaan. Jadi kalau Sumatera Barat itu sudah jadi basis seperti itu ya. Jadi banyak hanya ada Buya Hamka, termasuk Buya Syafi'i juga. Nah, singkat cerita, Nah ini pendidikan beliau. Jadi setelah beliau sekolah rakyat MI Sumpur Kudus, beliau ke Madrasah Muallimin di Balai Tengah ya, Lintau, bukan Lubuk Linggau, Lintau. Kemudian setelah itu beliau berangkat ke Yogyakarta ke Muallimin Muhammadiyah pada tahun 56 ya. Dan S1 beliau di Fakultas Hukum Universitas Cokro Aminoto Solo. Kemudian sarjana sejarah IKIP 2 kali ya, beliau IKIP Jogja
sekarang jadi UNY dan juga UGM gitu ya. Kemudian program master di Departemen Sejarah Ohio Amerika, lalu kemudian program studi bahasa dan peradaban Timur Tengah Universitas Chicago. Oke, nah ini buku-buku beliau yang menarik, yang baca buku beliau banyak nih, hanya yang sedikit dirangkum, termasuk tulisan beliau di koran-koran itu sudah tidak terhitung, Sunnah Muhammadiyah dan lain-lain, yang menarik ya. Nah ini yang kemudian jadi sebuah refleksi bagi kita untuk melihat pemikiran Islamic Studies beliau atau studi Islam beliau itu ketika ada transformasi pemikiran dari beliau. Ternyata sebelum beliau ke Amerika itu, beliau itu condongnya adalah fundamentalis. Fundamentalis itu punya pikiran gini, ya tadi sebelum paradigma simbiotik, beliau punya cita-cita mendirikan negara Islam. Kemudian aktif di MSA, Muslim Student Association, dan beracuan pada Masyumi Maududi yang bahasanya ekstrim ya, fundamental ya. Nah, kemudian ketika beliau S3 di Chicago, Amerika tadi, bertemu dengan tokoh juga pemikir studi Islam yang sangat masyhur, yaitu Prof. Fazlur Rahman. Nah ini nanti dibaca tokoh itu ya, termasuk luar biasa. Nah, itu jadi guru spiritual beliau akhirnya, dan beliau mulai membaca, mulai mengagumi Muhammad Hatta. Nah akhirnya ketika sudah pulang selesai itu, beliau berubah atau bertransformasi dari fundamentalis ke substansialis, yang kemudian melihat beberapa prinsip terkait realistis dan modernis, penafsiran universal, visi pluralisme, moral etik. Nanti kita bahas satu-satu. Nah jadi ini ya, Buya Syafi'i itu sempat fundamental ya, aktif di MSA ini kan basisnya adalah Maududi itu kalian baca ya, Islamisme itu ingin integral tadi, ingin jadi negara dan agama itu jadi satu. Nah kemudian ini ya, transformasi. Nah ini beliau ditulis di buku beliau, Titik-titik Kisah Perjalananku. Saya belajar Islam sudah mulai semenjak di Ibtidaiyah Muhammadiyah, tetapi menjadi sangat mantap setelah berguru pada Prof. Fazlur Rahman selama 4 tahun di Chicago. Rahman mengenalkan kepada saya pesan universalisme Al-Quran. Mulai beberapa mata kuliah yang saya ikuti termasuk tafsir Al-Quran yang diberikannya. Saya menjadi sangat kritis terhadap berbagai pemikiran Islam, baik yang klasik maupun yang modern, setelah belajar Al-Quran pada Rahman. Oleh sebab itu, baiknya bila seorang ingin mengenal pemikiran saya, mohon dibaca juga karya-karya Rahman, sekalipun saya tidak mungkin menyamai otoritas keilmuannya. Nah ini kata beliau ya. Nah ini beberapa poin dari pemikiran beliau ya. Pertama, tidak rela bangsa ini tercabik-cabik oleh politik agama, kepentingan picik lokal, dan primordialisme. Ya, jadi politik identitas itu beliau sangat anti, dan kemudian menyebabkan perpecahan yang apalagi di negara kita yang kemudian sepertinya tidak siap terkait dengan isu-isu agama itu sendiri. Lalu kemudian adanya kesenjangan antara ajaran dan praktek kehidupan, yaitu adanya korelasi antara praktek agama dan perbaikan moral. Jadi fokus beliau adalah moral etik ya. Lalu kemudian munculnya penyakit sifat kultural dan mental, dan fenomena kemiskinan dan kebodohan menimpa sebagian besar muslim Indonesia. Jadi sebenarnya fokus kita itu saat ini bukan masalah isu-isu agama itu, tapi bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita orang-orang Indonesia, meningkatkan akses pendidikan yang setara. Itu yang kemudian jadi pikiran beliau. Nah ini beberapa pokok tadi ya, penafsiran universal. Jadi terkait negara itu beliau simpulkan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu tidak memberikan petunjuk yang tegas tentang bentuk pemerintahan. Bentuk negara itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Misalkan Nabi pernah ngomong bahwa bersabda bahwa
negara itu harus bentuknya khilafah, nggak ada, dan tidak ada dalam hadis manapun gitu ya, tidak ada. Makanya kemudian dalam sejarah Islam pun ditunjukkan bahwa bahwa eh, Islam itu sudah menjalankan beberapa kali bentuk pemerintahan. Makanya beliau simpulkan bahwa diberikan kebebasan terkait dengan pilihan bentuk negara itu. Nah, beliau juga melakukan kajian sejarah ya. Tidak ada Nabi Muhammad mendeklarasikan sistem atau bentuk pemerintahan yang baku. Lalu sejarah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, suksesi kepemimpinannya berbeda-beda caranya. Abu Bakar ketika itu musyawarah beberapa sahabat, Umar langsung ditunjuk, Utsman langsung gantikan, Ali baiat dan segala macam bentuknya ya. Dan kemudian transformasi monarki masa Bani Umayyah dan Turki Utsmani jadi kajian yang juga berbeda-beda. Nah, kemudian visi pluralisme beliau bahwa sebuah keadaan di mana setiap orang yang dapat hidup bersama tanpa ketakutan. Oleh karena itu Syafi'i ingin menafsirkan ajaran Islam sebagai kelompok yang mayoritas menjadi suatu universal agar dapat diterima dalam sekelompok sekecil apapun. Beliau sendiri juga meneladani Nabi ketika Nabi berdakwah itu ya tidak dengan kekerasan ya. Berperang itu kan ketika kondisinya memang sudah tidak bisa ditampung lagi atau dikondisikan lagi. Lalu kemudian Nabi memilih jalan perang seperti itu. Tapi dalam konteks sekarang bahwa kemudian ketika Islam itu diwujudkan dengan wajah mengerikan, orang akan menjauh malahan tidak akan mendekat. Nah, ini kemudian jadi pemikiran beliau. Kemudian ini ya, paradoks Islam membutuhkan instrumen yang disebut negara juga dibutuhkan guna menyokong agama. Kemudian Al-Quran yang menghendaki terciptanya masyarakat yang egaliter dengan menjalankan mekanisme syura mutual consultation. Lebih menekankan mencapai nilai-nilai substansif Islam, semisal keadilan, persamaan, kebebasan, kesejahteraan, dan seterusnya, ketimbang memformalisasikan Islam menjadi dasar negara. Nah, ini terakhir ya, kata-kata beliau, mereka yang takut kepada pemikiran yang berbeda adalah manusia fosil. Jadi beliau mungkin berbeda, tetapi dari ranahnya pemikiran beliau itu luar biasa, membuka wawasan bahwa wajah Islam itu sebenarnya lebih baik ditampilkan secara damai daripada dikonstruksikan mengerikan seperti itu ya. Itu penjelasan dari artikel kemarin. Untuk pertemuan hari ini, untuk absen silahkan chat di kolom komentar nama dan NIM. Terima kasih. Salah hilang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.